Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Nur Rahman dari kelas 12 IPA 2 akan menyampaikan sedikit tentang materi bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Konsep perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut pasal 1 butir 6 Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang lain. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya pengayuman dari pemerintah terhadap warga negaranya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Konsep penegakan hukum. Konsep penegakan hukum menurut Surjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia agar kepentingan terlindungi, maka setiap masyarakat harus melaksanakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan dengan memperhatikan 3 unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Dalam hal peristiwa konflik, hukumlah yang harus berlaku pada dasarnya dan tidak boleh menyimpang. Kemanfaatan hukum untuk manusia harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, dan keadilan dalam penegakan atau pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan menyemaratkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri. Secara yuridis, setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Secara sosiologis, bila peraturan hukum itu diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditunjukkan atau diberlakukan. Secara filosofis, apabila peraturan tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai yang positif yang tertinggi. Dalam negara Indonesia, cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena tidak ada perundingan undang-undang yang sedemikian lengkap sehingga dapat mengatur perilaku manusia. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian. Kurangnya biaya untuk menerapkan biaya perundang-undangan.
adanya kasus individual yang memerlukan pandangan khusus. Faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Faktor masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Faktor kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.